Karena si tutuk tempenya itu kita bikin dia agak kering ya. Jadi kita makan sama gorengan ya, seperti ayam goreng, tahu goreng, kesannya dia nggak terlalu greasy ya, atau nggak terlalu berminyak. Wangi dari tempe bakarnya juga ini berasa, dan yang paling penting si tutuk tempenya itu awet ya. Kalian mau taruh di dalam kulkas ataupun freezer itu bisa banget. Jadi kapanpun mau dipakai, tinggal langsung aja dicampur nasi panas dan udah ready. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin nasi tutuk tempe ya. Ini tuh bisa buat stok, dan biasanya kalau yang khas Sunda itu kan nasi tutuk oncom. Tapi mungkin buat temen-temen yang tinggal di daerah yang cukup sulit untuk mendapatkan oncom ya, misalnya yang di luar Pulau Jawa atau bahkan yang di luar negeri, nah itu kan kalian masih bisa tuh mengakses tempe, jadi bisa banget bikin resep ini. Selain bikinnya praktis, ini juga bisa nyetok di dalam kulkas, jadi kapanpun pengen nasi yang mungkin wangi, lebih berasa, ini bisa tinggal langsung aja diaduk pakai nasi panas ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang utama udah pasti tempe ya, dan untuk rempah-rempahnya ini ada bawang merah, bawang putih, kencur, dan untuk cabenya ini aku campur cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Buat yang nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya bisa dikurangin ataupun dihilangkan ya. Dan dibandingkan resep nasi tutuk oncom yang aku udah pernah share, kalau bikin tutuk tempe ini aku suka si bawang-bawangannya tuh dia lebih banyak supaya si aromanya juga lebih keluar. Karena kalau oncom itu sendiri kan aromanya dia udah cukup strong ya. Dan juga yang nasi tutuk oncom yang aku pernah share, itu tuh ada kriukannya, kalian bisa cek resepnya kalau mau bikin kriukannya. Untuk aromatiknya ini aku tambahin juga daun kemangi. Dan pastinya untuk bikin nasi tutuk tempe nanti kita perlu nasi putih ya. Nasi putihnya boleh yang mendadak masak, boleh nasi yang udah dingin, nggak masalah, tinggal diangetin aja. Untuk pelengkapnya itu kalian bisa sesuaikan aja sesuai selera, pakai ikan asin, ayam goreng, tahu, lalapan, dan lain-lain cocok. Oke, yang pertama ini untuk mendapatkan aroma khas bakar, jadi tempenya ini kita mau bakar ya, bukan digoreng. Ini kita iris-iris dulu aja, agak tipis boleh. Dan kita bakarnya di wajan, kalian kalau mau bakar di atas arang juga boleh. Ini aku pakai wajan stainless. Lalu dibakar pelan-pelan, harus sabar ya, dia sampai kelihatan kebakar. Dan juga si aromanya tuh dia wangi. Oh ya, selain memang nambahin aroma bakar, dengan tempenya ini dibakar, menurutku aroma khas dari tempenya tuh dia nggak terlalu hilang ya. Kalau misalnya tempe digoreng, biasa si aroma menyengat dari tempenya tuh dia hilang banget. Nah, kalau cuma dibakar kayak gini, walaupun dia wangi bakar, tapi aroma menyengat dari tempenya tuh kita masih dapet. Tuh, dibolak-balik aja ya posisinya. Kalau nggak merata juga kalian tinggal bolak-balik supaya dia merata pastinya. Oke, selanjutnya bumbu halusnya aku mau haluskan ya, cukup pakai chopper aja, jadi kita akan chop halus. Tapi kalau kalian mau blender juga nggak masalah. Ini ada bawang putih, bawang merah, kencurnya jangan kurang ya, jadi kencurnya itu yang akan kasih aroma khas dari nasi tutuk. Cabai rawit, cabai merah keriting, dan juga minyak goreng ya. Ini kita chop halus, atau kalian kalau mau blender juga silahkan. Ini kenapa aku pakai chopper, supaya nanti sekalian tempenya juga kita chopper ya, jadi nyucinya sekali jalan. Nah, kalau udah ini kita akan tumis, cukup pakai api sedang aja ya, jangan terlalu besar, takutnya nanti matangnya nggak merata ya, pakai api sedang. Nah, sambil nunggu masih pakai chopper yang sama, ini aku mau chop si tempenya sampai dia jadi halus. Tapi kalau kalian pengen ekstra tekstur, sebagian masih kasar juga itu nggak masalah ya. Kalau halus biasa lebih awet juga, tahan lama. Dan begitu si tumisan bawangnya ini minyaknya udah agak keluar kayak gini, ini kita masukin aja tempenya. Dan aku memang nggak tambahin minyak lagi ya, supaya nanti ke nasinya tuh dia nggak terlalu greasy atau nggak terlalu berminyak. Ini harus sabar aja, awal-awal pasti menggumpal, nggak masalah. Terus aja kita aduk-aduk, nanti lama-kelamaan si tempenya tuh dia akan kepisah-kepisah. Dan kita perlu masaknya tuh sampai tempenya ini sedikit berubah warna ya, jadi agak kecoklatan, pastinya matang dan juga wangi. Terus juga kan jadi lebih kering, nanti lebih awet ketika kita simpan di dalam kulkas. Untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai garam, penyedap, dan juga gula. Nih kita perlu masak lagi sampai si gulanya itu dia larut semua, kecampur dengan baik.
Dan terakhir untuk finishingnya ini aku tambahkan si daun kemangi, sama ini juga kita tumis sampai kemangi itu layu dan agak kering. Nah kalau udah kayak gini, ini tutuk tempenya tuh udah siap digunakan. Jadi memang tuh dia kayak berpasir kering gini ya, ini yang akan bikin dia awet juga. Untuk penyajiannya tinggal dicampur aja ke nasi panas ya. Kenapa nasinya harus panas? Itu supaya si rasa dari tutuk tempe ke nasinya tuh dia lebih kecampur. Kalau misalnya pakai nasi dingin, itu sifatnya jadi kayak lebih taburan aja gitu. Nah begitu udah keaduk, sebelum disajikan juga kalau kalian rasanya pengen lebih menyatu ya, bisa didiamkan sekitar 5 menit sebelum dimakan. Nasi tutuk itu ya memang dia karakternya kan cukup aromatik, wangi ya, terus juga ada aroma khas dari tempe ataupun dari oncom. Jadi untuk penyajiannya sebenarnya kita bisa sajikan dengan lauk-lauk yang cukup rasanya tuh sederhana, juga dia bakalan udah cocok. Misalnya daging ayam mau digoreng boleh, digrill boleh, terus juga bisa pakai sambal ya, pakai lalapan, tahu goreng, dimakan aja tuh dia rasanya tuh udah cukup kaya. Dan juga si tipe tutuk tempenya ini dia kan nggak terlalu berminyak, jadi nanti pada saat dicampur sama nasi, walaupun dia wangi tapi nggak greasy ya, nggak too much. Karena kalau kita bikin nasi tutuk tapi banyak minyak, nanti jatuhnya tuh lebih looksnya mirip nasi goreng ya, jadi berminyak. Ini kalau kita makan semacam nasi tutuk ya, baik nasi tutuk oncom atau nasi tutuk tempe, itu tuh sayur pelengkapnya pakai yang sederhana aja tuh rasanya dia udah keluar banget. Mulai dari tempenya itu sendiri ngasih aroma ciri khas di nasi, terus juga aroma bawang dan terutama si kencur serta kemangi tuh bikin wanginya tuh jadi lebih ciri khas. Dan karena si tutuk tempenya itu kita bikin dia agak kering ya, bukan tipe yang berminyak. Jadi kita makan sama gorengan ya, seperti ayam goreng, tahu goreng, itu tuh kesannya dia nggak terlalu greasy ya, atau nggak terlalu berminyak gitu. Wangi dari tempe bakarnya juga ini berasa, dan yang paling penting si tutuk tempenya itu awet ya. Kalian mau taruh di dalam kulkas ataupun freezer itu bisa banget, jadi kapanpun mau dipakai nggak usah diangetin sebenarnya nggak masalah ya, tinggal langsung aja dicampur di nasi panas, diamin bentar dan udah ready. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa kalau kalian Recook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video. Oh.